Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wonderful people. Semoga kita semua masih dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan hari ini. Kisah motivasi dan inspirasi kita kali ini bertutur mengenai harta karun sang bijaksana. Dahulu kala, hiduplah seorang yang bijaksana dan sangat dihargai oleh orang-orang di desanya. Namun, ia memiliki putra yang sangat malas dan menyia-nyiakan waktunya untuk tidur dan bermain bersama teman-temannya. Tidak ada nasihat atau ancaman yang berpengaruh baginya. Dia tidak akan berubah sama sekali. Tahun demi tahun berlalu bersama dengan memudarnya waktu bagi orang bijak itu. Seiring bertambahnya usianya, dia mulai mengkhawatirkan masa depan putranya. Pada suatu hari, dia memanggil putranya karena menganggap bahwa telah tiba saat baginya untuk memahami kehidupan dan tujuan hidupnya. Ia kemudian mengutus putranya untuk mencari harta karun dan membekalinya dengan sebuah tas yang telah diisi dengan 4 pasang pakaian, sepasang untuk tiap musim. Ada juga makanan mentah, biji-bijian, sedikit uang, dan yang paling penting, peta harta karun yang harus ia temukan. Putranya menyukai ide ini. Keesokan harinya, dengan penuh semangat ia memulai perjalanan untuk menemukan harta karun itu. Dia harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, melintasi perbatasan, hutan, dataran tinggi, dan pegunungan. Hari berubah menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Dalam perjalanannya, dia bertemu banyak orang. Dia mendapatkan berbagai pertolongan di sepanjang jalan. Ada yang memberinya makanan, ataupun tempat untuk berteduh. Namun, ia juga beberapa kali bertemu dengan perampok yang mencoba mencelakainya. Akhirnya, setelah setahun yang panjang, dia mencapai tujuannya. Tempat itu berada di sebuah tebing. Peta yang ia bawa menunjukkan bahwa harta karun ditempatkan di bawah tebing di sebuah pohon. Setelah melihat pohon itu, dia kemudian mulai menggali tanah. Dia mencari dan terus mencari di bawah pohon itu dan di sekitarnya, tapi tidak menemukan apapun. Dia menghabiskan 2 hari menggali dan mencari harta karun itu. Pada hari ketiga, dia sangat kelelahan sehingga dia memutuskan untuk pulang. Wonderful people, sebelum kita lanjut bercerita mengenai kegagalan anak ini, jangan lupa tekan tombol like, kemudian tekan subscribe dan lonceng notifikasi untuk menyemangati kami mengunggah cerita-cerita berikutnya ya. Terima kasih wonderful people. Putra orang bijak itu kembali ke rumahnya dengan anggapan bahwa ayahnya telah membohonginya. Dalam perjalanan pulangnya, dia mengalami perubahan pemandangan dan musim yang sama. Namun kali ini, dia berhenti untuk menikmati mekarnya bunga dan burung yang menari di musim semi. Dia bahkan singgah di beberapa tempat hanya untuk menyaksikan matahari terbenam yang sangat indah, atau untuk menikmati malam musim panas yang menyenangkan. Karena bekal yang dibawanya sudah habis, ia belajar berburu dan mengatur makanannya juga. Dia pun belajar bagaimana menjahit pakaiannya dan melindungi dirinya sendiri. Sekarang ia dapat menentukan jam dengan posisi matahari dan merencanakan perjalanannya. Dia bertemu dengan orang-orang yang sama yang membantu dalam perjalanannya sebelumnya. Kali ini, dia tinggal beberapa hari bersama mereka dan membantu mereka sebagai imbalan untuk kebaikan mereka. Ketika sampai di rumah, dia menyadari sudah 2 tahun sejak dia meninggalkan rumahnya. Dia langsung masuk ke kamar ayahnya dan sang ayah segera melompat berdiri dan menyambut putranya. Maafkan saya karena saya tidak dapat menemukan harta karun itu, ayah. Mungkin seseorang telah mendahului saya menemukannya. Anak itu terkejut dengan apa yang baru saja dia katakan. Dia bahkan tidak kecewa dan marah sedikit pun pada ayahnya. Sejak awal tidak ada harta apapun anakku, jawab ayahnya sambil tersenyum. Kalau begitu, mengapa ayah mengirim saya untuk mencarinya? Tanya anak itu. Sebelumnya, ceritakanlah pada ayah bagaimana perjalananmu ke tempat itu. Apakah kamu menikmatinya? Tentu saja aku tidak menikmatinya, ayah. Aku tidak punya waktu. Aku khawatir orang lain akan menemukan harta karun itu sebelum saya sampai di sana. Lalu putranya melanjutkan, tetapi aku menikmati perjalanan pulangku. Aku mendapatkan banyak teman dan menyaksikan keajaiban setiap hari. Aku belajar begitu banyak keterampilan dan seni bertahan hidup. Ada begitu banyak hal yang aku pelajari sehingga membuatku melupakan kekecewaan karena tidak menemukan harta karun itu. Sang ayah berkata kepadanya, "Persis anakku, kita perlu menjalani hidup dengan sebuah tujuan,
Tetapi jika kita fokus berlebihan pada tujuan itu, maka kita akan kehilangan harta karun kehidupan yang sebenarnya. Wonderful people, seringkali dalam kehidupan kita terlalu fokus dalam mengejar apa yang kita cita-citakan atau apapun itu yang menjadi misi kita, hingga energi kita terkuras fokus pada tujuan itu, dan yang kita lihat hanyalah apa yang menjadi tujuan kita. Luangkanlah waktu untuk menikmati berbagai kebahagiaan yang ada di sekitar kita. Wonderful people, sekian dulu video motivasi dan inspirasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat Anda terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.